Selamat siang konco dolan. Kali ini kita udah melihat ini ya. Biasa yang saya pakai untuk dolan air-air ini, kita biasanya pakai Tiger lagi. Tapi kemarin pas kita melakukan perjalanan touring sejauh 405 kilo, ada sedikit trouble di daerah Magetan. Tapi itu baru efek awal. Kemudian sampai di Medion atau Ponorogo itu baru terlihat apa trouble-nya. Oke, kita akan bahas itu dan kita akan coba tangani sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Windu Tulan-Tulan. Yuk kita langsung mendekat aja nih ya. Jadi trouble-nya itu ada di sini, ada di selebor depan. Ya sebenarnya nggak begitu pengaruh ya itu untuk performa, tapi cukup berbahaya ketika kita biarkan itu terjadi ya. Cuma ini itu sebenarnya itu efek dari salah diagnosa sih sebenarnya kalau bahasa rodo kerennya gitu. Karena kalau konco dolan semua ingat beberapa bulan lalu kita sempat mengalami trouble juga bagian knalpot ya di bawah situ. Dan kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang punya Tiger itu unik ya. Uniknya adalah selalu ada aja problemnya yang tidak kita duga. Nah itu dia. Oke, kita akan bahas dulu soal knalpot ya. Dulu aku pernah ngontenin pas kita memperbaiki knalpot, tapi aku nggak ngebahas soal ini ya. Jadi kalau di standar 2 kayak gini ya, kemudian kita gas terus RPM-nya itu sampai di atas 4000, itu pasti ada bunyi suara ngik-ngik, nggak ngik-ngik sih, kayak baut yang kendo, tapi kayak besi kena besi loh, tapi kayak baut kendo. Tapi ketika ini di standar 1 atau nggak usah distandarin, bunyinya itu hilang. Jadi aku menduga awalnya itu dari standar 2 ini, dan aku tidak pernah mempermasalahkan itu ketika servis ya. Kemudian servis di bengkel resmi itu mendengarkan kayak gitu juga. Nah sama montirnya itu dicari, terus aku bilang udah mas, gak usah diurus itu kayaknya di bagian standar ya. Walaupun sebenarnya aku masih agak nggak yakin sendiri sih ya, karena kan kalau seandainya itu emang baut kendo kan harusnya nggak kokoh gini ya kalau standarin. Atau kalau pernya juga pasti juga kalau di standar 2 ditutup pasti akan jatuh sendiri kan, kayak gitu. Ngomongin standar tuh, standar satunya pernah patah sendiri loh itu. Pernah udah dilas ini standar satunya dulu itu. Atau pas di parkiran tahu-tahu lu kok mau jalan ke depan gitu ternyata patah. Itu pernah kayak gitu ya standar satunya. Aneh ya. Pasti ngono ki kuat iso patah ya. Oke, itu kita abaikan dulu ya. Kita yang knalpot. Nah kayak gitu kan kebetulan, dan akhirnya tuh aku nggak tahu apa yang penyebab ya bunyi busi itu. Hingga pada suatu saat, asik bahasa nih ya, itu aku motoran nggak pakai helm, pakai ini, tapi nggak pakai helm gitu kan. Biasanya kan aku pakai helm full frame itu tuh, jadi suaranya tuh kalau ada klakson atau orang teriak tuh denger, tapi kan lebih tereduksi. Suatu hari denger suara ngik 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 besi gitu kan, loh kok nyuara lagi ya, apa ya, aku cari gitu kan, belum ketemu. Terus aku coba motoran lagi nggak pakai helm, akhirnya denger suara itu dari ini, dari knalpot ini udah mending ya. Terus aku bawa ke tempatnya Pak Budi. Nah itu dari di tempatnya Pak Budi bilang, oh itu ring dalamnya yang lepas. Udah akhirnya di las ya ini. Nah itu kan kelihatan tuh itu kayak gitu. Mungkin kalian bisa cek di kontenku yang lain ya, yang ini, yang soal knalpot. Dan ketika itu udah selesai, jalan aman, bunyi lagi yang depan. Nah ini akhirnya dilas bagian situ sekitar seminggu atau 2 minggu aman. Habis itu bunyi lagi daerah belakang, dan sampai sekarang belum aku betulin lagi. Cuma itu bunyinya itu terjadi ketika udah jalan lama, kayak mesin udah panas, karena ya kan suhunya tinggi kalau Tiger yang ini tuh. Dan yang sana itu kayak gitu karena ini
pipa besinya tuh 2 tiger ini. Kalau yang ini kelihatan tuh. Nggak fokus ya. Tapi itu ada 2 sih sebenarnya. Di situ juga kelihatan, di sana juga kelihatan. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ngebahas yang akan kita bahas ini ya. Jadi sebelumnya ini emang udah ada pecahan ya di sini. Tapi ini nggak pengaruh apa-apa yang sini itu. Tiba-tiba kemarin nih loh pas ke daerah baru sampai di Magetan itu tuh kurung suara klak-klok gitu loh. Terus tak cari tuh apa kesini. Nah tapi suaranya nggak kayak gini. Kayak ini kan karena ini nggak ada bautnya. Terus yang kanan sini nggak juga. Terus atau sini, karena sini kan udah pecah tapi udah tak kasih karet, ini pecahnya di daerah sini. Nah ini kan kelihatan pecah tuh. Bukan juga. Terus aku berpikir atau apakah ini ya? Ternyata enggak juga kan jadilan. Aku loh kok ora ya njuk opo terus gitu kan. Akhirnya aku turun pas di Magetan itu, di alun-alun Magetan. Oh iya, dari awal kalau aku mendiagnosa tuh ini bagian lampu, karena dulu kan batoknya ini pernah pecah, terus ini udah tak ganti tuh. Kupikir ini pecah lagi, ternyata enggak. Alhamdulillah aman. Nah ketika aku turun udah mau jalan, ini pertama yang kiri doang sini, ini gini-gini. Oh selebar depan. Masalahnya di situ ternyata. Kita udah menemukan ini ya, masalahnya itu di sini. Tapi kan karena itu posisi masih di Medion, terus kita itu baru berapa ya, 2/5 perjalanan kita, karena di sana itu baru sekitar 150 kilo, sedangkan kita kan 400 kilo. Itu tuh merembet ke sini. Ini sebenarnya udah lama kalau ini ada retakan dikit kayak gini, karena ada skotletnya gini kan. Ini tambah parah gini loh kelihatannya ini. Ini juga nih. Nah ini kalau dibiarkan kan bahaya ya, karena kebetulan kemarin juga ada kejadian tuh gara-gara selebar depan itu lepas. Makanya itu solusinya adalah pertama adalah dilepas, atau mungkin ini dipotong. Ini kan masih kokoh ya belakangnya ini. Nah ini dipotong gini bentuknya tuh, wangun nggak sih? Nah kan kalau enggak ya nanti dibelikan, soalnya kalau dipotong kan ininya pasti hilang. Nah sekarang kita akan coba lepas dulu. Bautnya ada di sini sama di dalam. Nah ini tuh sebenarnya juga udah pecah ini. Kalau yang ini aku udah tahu udah lama ini, tapi nggak pengaruh yang sini. Nah nanti kita akan lepas dulu, terus ke depannya nanti gimana kita cek aja. Jadi untuk melepasnya pakai ini ya, yang kunci 8 ya ini. 8 ini. Yuk kita langsung cek aja. Ini udah lepas ya tadi. Nek bentuk ya ini wangun ora sih, kayak wagu ya. Tapi ini kalau kita lihat, loh, tapi dalamnya gini masih aman ya ini. Nggak terlihat ininya atau letakannya, cuma bagian depannya sini doang. Oh iya tuh ada di situ. Terlihat itu retakannya tuh, dan emang beberapa kali nah kayak ini ya, kita perlihatkan ya tuh,
kelihatan kan itu aus, terus yang itu juga aus. Kenapa kok itu aus? Nah ini jawabannya tuh di sini loh, ini kelihatan ini, terus sama yang bagian ini. Nah ini kan banyak kekikis loh ini, yang bagian sini. Kalau yang bagian sini aman ya, satu sisi ini tuh kekikis, dan dulu itu pernah disarankan untuk dikerok itunya, slipernya tuh dikerok Kak, biar banyak ini nggak kekikis, karena emang soalnya mak ngek gitu. Dan ketika ini kan sering untuk offroadan juga tuh kan, di bagian slipernya itu tuh untuk ini delik lumpur kadang tuh. Kalau lumpur terus ada kerikilnya, ini kan makin menggerus ini. Nah mungkin ini kan sebenarnya cukup penting untuk sini, tapi yo sementara gini dulu, nggak apa, besok mau ketemu sama anak tiger juga, sekitar semingguan lagi kita mau riding bareng, kondisi kayak gini. Oke, mungkin nanti aku mau besok pas acara diskusi jadi gimana kelanjutannya. Kayak gitu dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita intinya ini nggak ada solusi ya sementara ini, solusinya besok. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, dan kesalahan-kesalahan lain. Saya ini tak banget. Dan seperti biasa, kontenku dicontoh saya apik dan jangan dicontoh saya elek. Saya Windu Dulan-Dulan, Pak, tetap semangat dulan-dulan dan jangan bangsa sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.